Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sebagian manusia menyangka bahwa kesuksesan adalah tatkala hidup di dunia senang. Ketika hidup di dunia memiliki harta yang banyak, jabatan atau pekerjaan yang nyaman, serta keluarga yang harmonis. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, memang itu merupakan salah satu bentuk kenikmatan, tapi itu semata-mata di dunia yang semuanya mau tidak mau harus ditinggalkan. Dan semua kesuksesan dunia itu tidak akan bermanfaat apabila tidak bisa bersambung kepada kesuksesan yang hakiki, yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, maka kesuksesan yang sebenarnya adalah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang benar-benar sukses. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, adapun kenikmatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia memang itu adalah kenikmatan dan kebahagiaan, tetapi Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiada kenikmatan dunia itu melainkan hanya kesenangan yang sangat menipu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa untuk masuk surga kemudian mendapatkan kesuksesan hakiki, maka kesuksesan itu akan diraih dan tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Ketika seorang hamba masuk ke dalam surga, maka dia mendapatkan kenikmatan yang abadi kekal selama-lamanya, kenikmatan yang tiada akhirnya. Akan tetapi semua ini membutuhkan jalan dan semua itu membutuhkan usaha. Dan harus kita ketahui bersama, untuk masuk ke dalam surga itu harus melalui yang namanya jalan, dan kita harus diterpa dengan berbagai macam ujian. Tetapi mau tidak mau, bagi siapa saja yang ingin memasuki surga, maka dia harus melewati jalan tersebut dan diterpa oleh ujian demi ujian. Rasul kita Muhammad SAW pernah mengatakan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bil maladzat. Kata Nabi SAW, surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disuka, sedangkan neraka dikelilingi dengan perkara-perkara yang sangat menyenangkan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah karakter suatu nikmat, baik itu nikmat dunia ataupun akhirat. Maka seorang hamba tidak akan mendapatkan sebuah kenikmatan kecuali setelah diuji dan dia berusaha untuk mendapatkannya. Bukankah seorang yang ingin merasakan makanan yang lezat, maka dia pasti akan berusaha,
dia akan mencari biaya untuk membelinya, dia akan bekerja dan seterusnya. Demikian pula orang yang ingin memiliki tempat tinggal yang nyaman, maka dia akan berusaha keras, diterpa dengan pekerjaan demi pekerjaan untuk menghasilkan, yaitu apa yang bisa membeli tempat tinggalnya yang nyaman. Demikian pula ketika seorang yang bekerja ingin segera istirahat, ingin merasakan nyamannya istirahat, maka dia harus bekerja keras agar cepat selesai pekerjaannya, lalu dia menikmati masa istirahatnya. Demikian pula kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seorang yang ingin pintar dalam berbagai macam ilmu apapun, maka tidak mungkin dia pintar sendiri. Dia akan berusaha keras, mengorbankan jiwa raganya dan waktunya, bahkan hartanya, untuk mendapatkan apa yang ia inginkan berupa ilmu-ilmu yang ingin ia ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau itu nikmat dunia yang kita dapatkan harus dengan usaha keras, harus dengan pengorbanan, melewati berbagai macam ujian, padahal kenikmatan itu akan segera sirna, akan kita tinggalkan dengan kematian kita. Lalu bagaimana kiranya surga yang di dalamnya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga orang-orang yang tinggal di dalamnya akan mendapatkan apapun yang mereka kehendaki, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, masih menyiapkan tambahan kenikmatan tadi. Dan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala pun juga mengatakan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, dan setiap jiwa tidak akan mengetahui apa yang disembunyikan atau disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk surga berupa hal-hal yang sangat menyenangkan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi adalah teladan terbaik dalam kehidupan bagi setiap manusia, dan Nabi Muhammad SAW teladan terbaik bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Mereka para nabi pun juga mendapatkan ujian. Mereka tidak hanya sekedar diangkat jadi nabi lalu masuk surga, tidak, tapi mereka pasti akan diuji, dan mereka diuji kesabarannya sampai mereka itu merasakan beratnya ujian, dan mereka tetap sabar dengan ujian itu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang ujian yang ditimpakan kepada para nabi. Allah mengatakan, am hasibtun an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina ma'ahu mata nasrullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira akan masuk surga sementara kalian tidak diterpa apa yang telah menerpa orang-orang sebelum kalian, yaitu dari kalangan para nabi. Mereka telah ditimpa sesuatu yang menyengsarakan, derita, bahkan diuji dengan berbagai macam guncangan ujian. Lalu Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan orang-orang yang bersama mereka yang diuji, kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mereka tidak akan masuk surga kecuali setelah diuji, dan mereka dengan mengatakan kapan pertolongan Allah, mereka mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran yang melimpah di hati-hati mereka. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia biasa, kita bukan nabi dan bukan rasul, maka kita tidak akan mungkin diuji seperti ujiannya para rasul. Rasulullah sendiri mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u fal amsalu fal amsal wa yubtala ar-rajulu ala qadri imanihi. Kata Nabi SAW, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang berikutnya dan orang-orang yang berikutnya, dan setiap orang itu akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, mujibid da'awatil azizil ghaffar, khaliqis samawati wal ardi wal bihar, mujris sahabi wal riyahi wal anhar. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal mukhtar wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'd.
Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tidak seperti Nabi, kita tidak seperti para rasul, iman kita jelas di bawahnya iman para nabi dan rasul, maka kita tidak akan diuji dengan hilangnya semua anggota keluarga, dengan penyakit yang parah, dan juga tidak diuji dengan ujian dimusuhi oleh umat secara sekaligus dalam waktu yang sama, sebagaimana telah diuji Nabiullah Ayub alaihissalam. Kita juga tidak diuji, diperintahkan untuk menyembelih anak kita, tidak pula diuji untuk yaitu dibakar jasad kita, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak diuji yaitu dilemparkan ke lautan lalu dimakan oleh ikan besar, sebagaimana diuji Nabiullah Yunus alaihissalam. Kita juga tidak diuji yaitu dikeluarkan dari negeri kita sendiri, kemudian diuji dengan perang setiap tahunnya, sebagaimana telah diuji Nabiullah wa Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tetap menguji kita, yaitu dengan apa? Dengan melaksanakan semua perintah Allah dan perintah Rasulullah, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulullah. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Kemudian ditambahkan, kita pun juga akan diuji dengan berbagai macam musibah. Namun demikian, musibah yang ditimpakan kepada kita seperti yang dikatakan oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia di luar kemampuannya. Jelas musibah yang menimpa kita tidak sebanding dengan musibah-musibah yang menimpa para nabi dan rasul dan orang-orang sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka siapa yang ingin masuk surga, tidak ada jalan kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, kemudian menahan dirinya untuk memperturutkan hawa nafsunya. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang takut kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala lalu mencegah dirinya untuk memperturutkan hawa nafsunya, maka surgalah tempat ia bernaung atau tempat ia kembali nanti, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan abadi kekal selama-lamanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.